Halo teman-teman semuanya, jumpa lagi bersama saya Edlin di channel Belajar Coding. Nah, di video sekarang, hari ini, saya akan ngebuat untuk video lanjutan ya, membuat aplikasi mencatat keuangan dengan Android Studio. Dan yang sekarang ini bagian ngebuat activity subkategori ya. Yang terakhir kemarin kan kategori sudah. Nah, di sini saya akan ngebuat activity subkategori, dan pastinya lebih cepat ya nantinya dengan ngebuat ini teman-teman, ngebuat yang kategori sebelumnya, karena kan kodenya kan sudah ada ya, jadi kita tinggal kopas-kopas saja nanti. Nah, yang pertama ini activity subkategorinya terlebih dahulu, dan activity add subkategori ya teman-teman ya. Nah, yang pertama kita perlu membuka aplikasi Android Studio-nya. Caranya tinggal klik Start ya. Terus pilih All Apps dan pilih Android Studio. Nah, seperti ini ya. Terus kita tunggu sampai aplikasinya terbuka, teman-teman ya. Nah, ini dia. Android Studio-nya sudah mulai muncul ya, teman-teman ya. Tinggal tunggu sampai window-nya muncul juga ya, teman-teman. Nah, ini dia, udah mulai terbuka ya. Nah, kalau teman-teman langsung menutup Android Studio tanpa close project, seperti ini, tanpa close project di sini, dia akan melanjutkan dari project yang sebelumnya kita buka ya teman-teman ya. Terbuka ini kita kita pertama ngebuat untuk activity subkategorinya. Nah, sama ya, tinggal klik kanan di sini, new, terus pilih activity ya. Nah, di sini untuk subkategori itu kan untuk menampung datanya, kita pakai yang basic activity di sini ya teman-teman. Terus ini kita ganti menjadi sub kategori activity. Nah, kayak gini ya. Activity-nya ini kita hapus saja. Terus pilih finish. Nah, kita tunggu sampai proses pembuatannya selesai. Nah, di sini akan ada proses Gradle ya teman-teman ya. Kita tunggu proses Gradle-nya ya. Lumayan lama ya untuk proses Gradle-nya. Ini udah starting. Kalau proses Gradle ini kita masih belum bisa merubah yang ada di aplikasi ini ya. Oke, kita tunggu aja dulu. Untuk pembuatan activity baru lumayan lama ya. Nah, ini sudah ya, kurang lebih 1 menit lebih ya, hampir 2 menitan ya. Oke, ini sudah selesai ya untuk
Gradle-nya kita hide aja. Nah, selanjutnya kita ngebuat untuk ini ya teman-teman ya, apa namanya, subkategori add-nya teman-teman ya. Sama persis, cuman tinggal klik kanan di sini, new activity, terus kita pilih yang empty ya teman-teman ya. Karena di sini kan prosesnya cuman menambah saja, pakai form, dibuat untuk form aja. Jadi ini subkategori maaf, add ini aja ya, subkategori add activity. Terus activity-nya ini kita hapus saja. Nah, kayak gini jadinya ya. Finish, dan kita tunggu lagi untuk proses Gradle-nya ya. Jadi di sini yang sedikit lebih lama di bagian Gradle-nya teman-teman. Dan proses Gradle ini pun tergantung dari spesifikasi komputer teman-teman. Kalau semakin tinggi itu semakin cepat juga untuk Gradle-nya. Nah, ini sudah selesai ya teman-teman ya. Oke, terus kita tambahkan untuk ini ya, apa namanya, di subkategori kita tambahkan untuk membuka activity subkategori add di tombol yang ada di sini ya, yang ada di kategori activity. Biasanya dipakai untuk add ya teman-teman, yang di bulat pojok kanan ya. Posisinya itu kita coba buka di, belum ada ya, belum buka ya, kategori subkategori. Nah, ini dia. Nah, di bagian sini nih nanti kita pakai untuk, pada saat diklik, pakai untuk membuka subkategori activity ya. Nah, caranya itu tinggal kita tambahkan di sini teman-teman ya, di bagian, nah ini dia, snack bar-nya kita hapus saja. Di sini kita cuma nambahin intent aja teman-teman ya. Di sini kita tinggal copy paste aja ya, supaya lebih cepat ya teman-teman ya. Dari contoh yang sebelumnya, yaitu kategori ya, kategori activity ya. Nah, ini dia. Ini tinggal kita copy paste aja, kategori activity. Ini dia ada di mana sih? Oh, ini dia. Ini snack bar-nya kita hapus saja juga ya. Nah, ini dia. Ini intentnya kita copy paste aja teman-teman ya. Nah, di sini kita tinggal paste aja, dan kita sesuaikan dengan activity-nya. Ini kan sub kategori activity ya. Terus sub, oh, saya tulisnya pakai C tadi ya, bukan pakai K ya. Nggak apa-apa lah ya. Kategori add activity. Nah, ini sudah. Coba kita running ya teman-teman ya. Tinggal klik aja tombol run-nya di sini. Cuman ini kan kita masih membuka apa namanya, Android virtual device-nya teman-teman ya. Dan kita tunggu, ada dua proses membuka virtual device-nya Android sama proses Gradle juga ya. Biasanya ini akan memakan waktu yang sedikit agak lama ya teman-teman ya.
Nah, ini sudah keluar ya virtual device-nya, cuman masih belum kebuka di ini apa namanya ya, desktopnya ya. Oke, sudah mulai masuk desktop ya, cuman masih blank. Nah, Gradle udah selesai ya, dan ini tunggu aplikasinya online, cuman udah proses install ini. Nah, ini udah kebuka ya teman-teman ya. Coba kita masuk. Oh, ini kan ke subkategori ya. Kita masih belum buat menunya ya. Nah, kita coba buat menunya aja dulu ya teman-teman ya. Cara membuat menunya itu gampang ya, sama seperti sebelumnya ya. Posisi di menu. Nah, ini kan actionnya kategori ya. Kita buat baru lagi actionnya. Nah, ini dia. Nah, untuk ininya kita ambil di value ya. Value string sebentar. Nah, ini dia action kategori ya. Kita copy paste aja supaya cepat ya teman-teman ya. Di sini paste. Nah, di sini kita ganti action sub kategori. Ini sub kategori. Nah, gini ya. Balik ke menu main. Nah, ini kita panggil sub kategori. Nah, kayak gini. Title-nya apakah berubah? Oh, title-nya di action kategori. String action kategori. Title-nya itu ada di, oh, sama ya. Ini tinggal kita ganti aja sub kategori. Nah, kayak gini. Udah. Kita coba ini ya. Kita coba panggil ya. Apa namanya? Running lagi ya. Hasilnya kayak apa? Nah, kita coba running lagi. Masih tunggu proses Gradle ya teman-teman. Nah, ini terminate. Oke, proses install ya teman-teman ya.
Nah, ini sudah langsung set. Oke, tinggal kita klik aja. Nah, ini dia. Oh, saya klik 2 kali malahan. Nah, ada subkategori ya. Berarti ini sudah muncul, tinggal kita tambahin kode untuk ini, kode untuk memanggil kategorinya ya. Nah, kodenya itu kurang lebih sama ya seperti di kode sebelumnya. Itu dia ada di apa namanya? Oh, di atas sih, maaf. Main activity. Nah, itu ini dia action kategori ya. If action kategori return true, ini ya. Terus kita tambahin, tinggal kopas saja teman-teman ya. Nah, begini, copy terus paste ya. If id action, nah ini dia action sub kategori. Nah, ini dia. Wow. Ini aja. Terus intent main activity this. Nah, ini kita ganti sub kategori activity start activity intent. Udah kayak gini ya. Kita coba running lagi ya. Kita tunggu ya proses Gradle-nya. Nah, terminate ya. Proses install ya teman-teman. Udah launch ya. Terus kita coba subkategori. Nah, sudah keluar ya teman-teman ya. Cuma namanya belum ini ganti, sama ini ya juga, add-nya juga. Nah, ada yang kelupaan teman-teman. Di sini kita masih belum nambahkan untuk tombol klik back ya. Nah, di sini kita coba buat ya, sekalian sama yang sebelumnya ya. Nah, menu back ini sendiri pun kita buat di subkategorinya dulu. Nah, di sini ya. Di bagian apa namanya? Di bagian on create. Nah, di sini kita ambil yang on create itu yang ini ya. Kita ambil yang sebelah sini aja. Nah, di sini kita ketikkan aja get support. Nah, action bar gini ya. Titik set display home as app enable ya, true. Nah, gini. Terus ini kita kasih nama ya, back icon gitu aja ya, back icon. Nah, kita coba cek, kita running juga ya. Oke, kita tunggu ya untuk proses Gradle-nya. Nah, cepet teman-teman. Cuman kalau installnya ini biasanya sedikit agak lama ya. Nah, ini dia. Coba klik subkategori ya, subkategori. Nah, ini sudah ada ya. Cuman kodenya masih belum kita buat nih. Jadi masih belum bisa untuk back ya.
Nah, untuk kode back iconnya ini sendiri pun caranya gampang ya. Nah, ini kan sebenarnya sudah ada on support navigate up ya. Nah, di sini dia connect-nya ke bagian fragmen ya teman-teman. Nah, di sini fragmennya kita perlu hapus terlebih dahulu di subkategori ini. Nah, ini dia. Ini saya hide dulu semuanya ya teman-teman ya. Nah, ini split. Nah, untuk kita perlu hilangkan itu. Oh, ini bukan yang di sini ya, tapi yang di konten subkategori teman-teman. Konten subkategori. Nah, dia ada fragmen ya. Nah, fragmennya ini kita komen aja dulu, tinggal tekan tombol kontrol sama slash ya. Nah, kayak gini. Slash yang ke kanan ya teman-teman, yang kayak gini ya. Nah, yang kayak gini ya, bukan yang kayak gini. Oke, terus ini kan sudah tidak ada ya, otomatis di bagian subkategori ini ada yang error ya teman-teman. Nah, di sini kita komenin satu-satu aja dulu ya teman-teman. Nah, begini ya. Dan di sini ini kita hapus semuanya aja. Nah, di sini yang kita perlu pakai ya, on support public boolean on support navigate up ya. Di sini ketikkan aja finish ya. Terus return true. Titik koma jangan lupa. Nah, sudah ya, nggak error ya. Dan kita coba sekalian aja di sini kan back icon ya. Kita buat judul di sini teman-teman. Title gitu ya. Title sama ya. Get support action bar ya. Titik set title. Ini subkategori. Terus yang di bagian apa namanya, subkategori add yang kita perlu buat juga, ini kita close saja ya supaya nggak begitu beratin ya. Nah, kayak gini. Ini tinggal copy paste aja kalau yang ini ya. Posisinya ada di dalamnya on create ya. Nah, seperti ini. Cuman ini subkategori add gitu aja ya. Nah, terus ini copy paste juga ya. Override public boolean ya. Di luarnya on create kalau untuk ini. Nah, ini sudah tidak ada error. Kita coba running ya teman-teman ya. Atau sekalian aja ya, kita ngebuatnya yang ini ke bagian kategori teman-teman. Kan kita butuh ini sama ininya aja kalau yang kategori ya. Kategori activity. Nah, di sini kan ada, kita buat title kasih nama aja ya, title ini. Terus yang ini paste langsung back icon ya. Terus ini juga, ini kita copy. Nah, di sini kita pernah ini teman-teman ya, kita pernah ngeblok ini ya. Ini, nah paste aja kayak gini jadinya ya. Terus activity, add activity teman-teman ya. Nah, ini dia title. Ini saya pakai apa namanya, clipboard teman-teman ya. Cuman tinggal tekan logo Windows sama V ya. Nah, supaya nggak
copy paste lagi. Nah, di bagian sini enter, kontrol sih, logo window sama V ya. Nah, ini dia override-nya. Nah, sudah berarti ya. Kita coba running teman-teman ya. Oke, kita klik ini aja, terus kita tunggu proses build sama device manager kan udah ya. Tadi maaf ya teman-teman, buildnya tidak saya hide, jadi ini ya terlihat lebih kecil ya. Habis ini saya hide aja setelah proses Gradle-nya ini selesai. Nah, ini dia terminate, kita hide ya. Nah, gini kan kelihatan gede ya. Oke, kita tunggu proses installnya ya teman-teman ya. Nah, sudah ini ya, sudah terbuka ya. Oke, kita tinggal coba yang kategori ya, kategori dulu. Nah, ini add, kalau back, nah ini sudah kembali ya teman-teman ya, back. Nah, terus subkategori agak berat ya, nih subkategori namanya udah bener ya, subkategori add, back. Nah, ini untuk formnya sudah selesai ya teman-teman ya. Nah, selanjutnya gak terasa ya, udah setengah jaman kita untuk video ini. Jadi kita lanjutkan di video berikutnya aja. Nanti di video berikutnya untuk proses input ya teman-teman ya. Jadi cukup sekian dulu untuk video ini. Jika video ini bermanfaat, bisa teman-teman subscribe dan maaf, jika video ini bermanfaat bisa teman-teman share, dan jangan lupa subscribe untuk mendapatkan update tutorial terbaru dari saya. Oke, sekian dari saya, terima kasih.